Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 14 orang ya. Langsung kita mulai aja. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan absen dulu ya. Jadi yang pertama, Ahmad Isna. Ahmad Isna belum ada. Ahmad Toib. Alta Fajar. Aprisa Ismail. Arif Praditya. Hadir. Dinar Andre. Edgar. Edi Setiawan. Edi Saputra. Ferry Hedi. Firdiansah. Hijrah. Indah. Indah Dewi. Hadir, Bu. Masari. Maulana Zidan. Hadir, Bu. Muhammad Faik. Muhammad Khairul. Muhammad Nabil. Hadir. Muhammad Reynaldo. Muhammad Ridho. Nafi. Naufal Hafiz. Hadir. Nesya. Hadir. Nyoman Putra Pamungkas. Peter. Hadir. Prasendo. Raul. Saya Raul Jeli Saputra hadir, Bu. HP saya tidak bisa. Randy Christian. Rifki Aflah. Riko Setiawan. Rizal. Hadir. Sanaya. Syaat. Hadir, Bu. Wahyu Indra Mukti. Yang terakhir Wian Nadi. Hari ini kita memasuki bab 4, yaitu program linier. Untuk lembar kerjanya yang kemarin saya sudah kirim di Google Classroom. Bisa dibuka dulu lembar kerjanya.
sebelum kita mempelajari program linear, kita kemarin sudah mempelajari tentang pertidaksamaan. Jadi di program linear masih mengkaitkan dengan pertidaksamaan. Ada yang masih ingat pertidaksamaan dua variabel seperti tanda-tandanya? Sebentar saya bukakan lembar kerjanya. Gimana, ada yang masih ingat tanda-tanda pertidaksamaan? Oke, tanda-tanda pertidaksamaan kemarin seperti ini. Lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Jadi keempat nanti kita gunakan di program linear. Dalam bentuk umum, pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu AX plus BY kurang dari C. Tanda ini bisa empat ini. Jadi bentuk umumnya AX plus BY kurang dari C, atau bisa jadi nanti lebih dari, bisa jadi kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Dan A, B keduanya tidak 0, sedangkan X dan Y sebagai variabel. Jadi X dan Y ini variabelnya, A dan B ini adalah koefisiennya, sedangkan C ini adalah konstanta. Kalian juga bisa buka LKPD-nya yang sudah saya share di Google Classroom. Sudah dibuka semuanya? Oke, di lembar kerjanya ada contoh tentang program linear di kehidupan sehari-hari. Hari ini Erika membantu ibu untuk berbelanja buah-buahan di pasar. Namun setelah kuperhatikan, harga buah-buahan yang ada di pasar ternyata berbeda-beda. Padahal buah-buahan tersebut dijual dengan kuantitas atau berat yang sama. Untuk selanjutnya, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Jadi ini kayak sebuah strategi. Jadi kenapa harga buah-buahan tiap jenisnya berbeda, seperti mengapa buah kelengkeng harga jualnya lebih mahal dibandingkan dengan buah pepaya, tapi kenapa jumlah persediaan buah kelengkeng di sini lebih banyak dibandingkan dengan buah pepaya.
memang harga buah kelengkeng sedikit lebih mahal dibandingkan dengan buah pepaya karena produsen di desa memberikan harga yang lebih mahal untuk buah kelengkeng. Tetapi buah kelengkeng sendiri banyak diminati oleh pembeli, jadi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika berjualan buah kelengkeng ketimbang berjualan buah pepaya. Selain itu, karena sedang banyak yang mencari buah kelengkeng, maka buah itu tidak akan sampai menjadi busuk meskipun mempunyai persediaan dalam jumlah besar. Jadi ini seperti dalam sehari-hari, seperti strategi perdagangan kayak di contoh tadi, penjual lebih untung dalam menjual kelengkengnya, lebih banyak yang membeli kelengkengnya karena kebanyakan masyarakat lebih banyak suka kelengkeng daripada pepaya. Jadi penjualan kelengkengnya lebih besar daripada pepaya. Jadi itu salah satu contoh program linear dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya saya akan bagi kelompok. Kelompok ini seterusnya dalam materi program linear ini. Ini siswanya 12 doang ya. 35, Bu. Aslinya. Iya. Ini maksudnya yang masuk cuma 12 orang. Sebentar, saya bagi kelompoknya. Sebentar ya. Ini untuk kelompoknya. Sudah terlihat? Gimana, sudah terlihat kelompoknya? Sudah, Bu. Nanti bisa dihubungi siapa-siapa kelompoknya. Bisa dicatat dulu. Kelompok ini untuk di materi program linear ini. Bu, kelompoknya enggak apa itu sama proyek IPA saja, Bu, biar enak gitu loh, Bu. Gimana? Soalnya kan proyek IPA kan udah dibagi sendiri-sendiri kan, Bu. Oh, berarti udah kayak ada kelompok sendiri-sendiri gitu. Ya gitu, ada kelompok sendiri-sendiri, Bu.
Satu kelompoknya berapa orang? 5. 5, Bu. Oke, ya udah pakai kelompok itu saja. Nanti kelompoknya siapa-siapa bisa dikirim ke saya, salah satu orang gitu. Saya tugaskan ke Mbak Nesya. Nanti coba kirim kelompoknya ke saya. Ya, Bu. Terus selanjutnya di lembar kerja peserta didik. Lembar kerjanya sudah terlihat di layar. Di halaman ini ada tugas kelompok tadi, gambaran yang baru saja dilihat dalam contoh kehidupan sehari-hari yang menggunakan program linear. Jadi kalian silahkan kelompok tadi yang kalian bilang, diskusikan dengan teman sekelompokmu contoh lain di kehidupan sehari-hari yang menggunakan program linear. Seperti tadi, contoh seperti tadi, perdagangan kita bisa mengatur keuntungan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya contoh kehidupan sehari-hari yang terkait dengan program linear. Ini jam 9.40, jadi saya kasih 10 menit. Jadi selesai 9.50.
Ya, tak mau kayak orang mari jalan. Orang berarti aku terus dua kali terus walah salah walau berarti terus aku terus pulau sih foto hapus sih ngopo terus mana uang hapus dia mana itu bener gue mah bener gue aku mah bener itu nih kok Kiramu nih piye? ini bro. Karena ini waktunya mepet ya, saya lanjut saja. Nanti tugas kelompoknya bisa dikirim di Google Classroom. Nanti saya buatkan forumnya. Saya lanjut materinya. Lanjut sistem pertidaksamaan dengan metode grafik. Di sini bentuk umum pertidaksamaan. Di sini sudah kelihatan share screen saya. Oke, saya lanjut bentuk umum pertidaksamaan. Bentuknya seperti ini, AX plus BY. Untuk tandanya, ini bisa 4 tadi, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Di mana A dan B ini adalah koefisiennya. Dan X, Y ini adalah variabelnya. Sedangkan C ini konstanta. Di sini contoh pertama, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 3X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk persamaan garis 3X plus 2Y sama dengan 6. Jadi ini tandanya kita ganti dulu menjadi sama dengan. Langkah pertama, menentukan titik potong. Di sini kalian membuat tabel seperti ini. Langkahnya. Terus di sini X, di sini Y. Jika X-nya ini kita misalkan 0, jadi X kita tutup dulu, sehingga tinggal 2Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 dibagi 2, Y sama dengan 3.
Untuk selanjutnya, untuk yang Y, ini kita misalkan 0, berarti Y-nya kita tutup, 2Y-nya kita tutup, maka tinggal 3X sama dengan 6. 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3. Maka hasilnya 2. Jadi kita sudah mendapatkan X-nya 0, ini Y-nya 3. Di sini kita mendapatkan X-nya 2, Y-nya 0. Jadi ini kita nulisnya dari atas ke bawah ini. X-nya 0, Y-nya 3, dan ini X-nya 2, dan Y-nya 0. Untuk langkah kedua, kita membuat grafik. Untuk yang langkah pertama, ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah paham ya? Jadi langkah pertamanya menentukan titik potong sumbu X. Nanti kalau belum paham bisa bertanya melalui WA, bisa di grup, bisa chat pribadi. Langkah kedua membuat grafiknya. Jadi untuk grafiknya, ini 0,3. Di sini 0-nya. Nanti untuk 3-nya di sini. Nanti saya kirim untuk grafiknya, saya kirim ke WA saja. Kalau di sini agak susah. Jadi di sini 0, di sini 3-nya. Untuk yang kedua, 2-nya di sini, 0-nya di sini. Jadi nanti garisnya seperti ini. Saya kirimkan dulu. Untuk hasil grafiknya sudah saya kirim. Sudah saya kirim di grup, bisa dilihat. Jadi hasil grafiknya seperti itu. Jadi langkah kedua membuat grafik. Untuk cara membuat grafik, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut untuk langkah yang ketiga.
Langkah ketiga yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Atau Jadi untuk langkah yang terakhir menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita ambil sembarang titik. Misal saya ambil titik 0, Oke, saya lanjut untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini kalian bisa mengambil sembarang titik, terserah. Saya ini mengambil titik 0, 0,0. Jadi kita substitusikan ke soal tadi 3x plus 2y jadi x-nya kita ganti 0, y-nya kita juga ganti 0. Tiga kali 0 hasilnya 0 dan 2 kali 0 hasilnya 0. Maka 0 lebih dari atau sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6. Maka hasilnya salah karena 0 adalah kurang dari 6. Karena hasilnya salah, maka grafik tadi kita arsir ke kanan garis. Benar, saya fotokan hasilnya.
Oke, sudah saya kirim, maka hasilnya arsirannya ke kanan. Habis ini pelajarannya apa? DPK, Bu. DPK. Jam 10 ini. Nggih. Jam 10 ini. Berarti setelah ini langsung pelajaran lain. Oke, untuk cara yang ketiga ini tadi menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Ada kuncinya seperti rumus untuk mengetahui nanti arsirannya ke kanan atau ke kiri. Nanti saya kasih untuk tabel rumus untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa uji titiknya. Jadi nanti tidak usah pakai cara substitusi, bisa langsung pakai cara melihat tabel untuk menentukan arsirannya ini ke atas atau ke kiri. Untuk contoh yang kedua, karena ini udah jam 10, untuk pelajaran matematika sudah selesai. Untuk contoh kedua, nanti saya bisa share ke grup, atau enggak nanti saya bikin video di YouTube biar lebih paham. Untuk contoh yang kedua, oke, ini untuk tugasnya. Kalian lihat di LKPD yang sudah saya share. Ini untuk tugasnya bisa kalian kerjakan. Nanti bisa dikirim di Google Classroom. Nanti saya bikinkan forum. Dan jangan lupa kumpulkan tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mengaitkan ke program linear. Jadi ada 3, yang pertama ini, 1 dan 2, yang ketiga contoh kehidupan sehari-hari yang mengaitkan tentang program linear. Oke, untuk kesimpulan hari ini, kita sudah mempelajari tentang konsep program linear dan langkah menentukan daerah penyelesaian. Jadi program linear suatu cara untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum. Untuk langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian tadi, seperti contoh tadi, yang pertama kita mencari titik yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Yang kedua, menggambar grafik seperti tadi. Yang ketiga, kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kita menentukan arsirannya ke kanan atau ke kiri.
Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, oke, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.